Jadi anak laki-laki ini lahir dengan kondisi yang aneh, di mana kepalanya berputar 180 derajat, serta masalah serius pada jantung dan paru-parunya. Dokter pun memprediksi hidupnya hanya tersisa 18 tahun. Di situ ayahnya pun malu dan gak pernah menganggapnya. Waktu pun berlalu, anak itu sudah dewasa. Secara kebetulan, anak itu melihat kompetisi renang di TV dan jatuh cinta pada olahraga tersebut. Ibunya mendukung dengan sepenuh hati. Setelah usaha yang gigih, anak itu berhasil lolos ke kompetisi renang. Saat kompetisi dimulai, anak itu menggunakan kekurangannya sebagai kelebihan, mengalahkan semua saingan dan memenangkan kejuaraan. Namun, penyelenggara menganggap kemenangannya itu tidak sah karena masalah fisik yang dianggap memberinya keuntungan. Meskipun kehilangan trofi, namun dia bahagia karena ayahnya akhirnya mengakuinya. Tapi sedihnya, di usianya yang ke-18 tahun, dia pun harus pergi selamanya meninggalkan kedua orang tuanya itu. Jadi anak ini lahir dengan bentuk tubuh yang berbeda dari orang tuanya, yang mana orang tuanya itu berbentuk persegi panjang, sementara dia berbentuk segitiga. Di situ orang tuanya pun mencoba mengubah bentuknya agar tidak terlihat aneh saat di sekolah. Namun usahanya itu tidak berhasil. Ketika di sekolah, teman-temannya pun menyebutnya aneh, sehingga membuat dia tidak percaya diri. Dia membuang sebagian tubuhnya untuk menyesuaikan diri, biar merasakan lebih normal dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Setelah lulus, dia bekerja di perusahaan besar. Tetapi ketika rekan-rekannya melihat bekas tubuhnya itu, mereka pun membicarakannya. Dia pun tidak tahan dengan pengucilan itu. Di situ dia pun mengubah bentuknya lagi, memodifikasi terus-terusan. Alhasil membuatnya menjadi seorang pria kecil, sampai akhirnya dia pun dipecat, merasa kehilangan dan tidak mengerti kesalahannya. Dia menjadi orang yang transparan dan pergi menjauh dari kota itu. Jadi gadis ini memiliki kemampuan untuk melihat orang yang sudah meninggal. Ketika temannya menangis atas kematian neneknya, gadis ini mengatakan kalau hantu neneknya ada di sekitarnya, yang membuat semua orang pada ketakutan. Ayah gadis tersebut menghukumnya, sambil meminta maaf kepada semua orang. Namun sayangnya ketika dewasa, gadis ini harus kehilangan ayahnya. Namun di situ dia pun tidak sedih, karena dia bisa melihat jiwa ayahnya. Beberapa hari kemudian dia dan ibunya berdoa di makam ayahnya, biar dia diterima di perguruan tinggi yang bagus. Saat itu ayahnya membantu gadis itu mengerjakan ujian dengan membacakan jawaban. Tetapi hasilnya buruk karena ayahnya salah membaca soal. Meskipun begitu, gadis itu akhirnya berhasil masuk ke perguruan tinggi yang bagus dengan usahanya sendiri. Ketika gadis itu mulai berpacaran, arwah ayahnya sering mengganggu pacarnya. Dan pada hari pernikahan gadis itu, arwah ayahnya hadir. Melihatnya bahagia, jiwa ayahnya pun merasa tenang, sampai akhirnya dia pun menghilang. Jadi di desa ini, semua orang dikendalikan oleh sebuah kincir angin. Di saat kincir angin itu berputar dengan cepat, semua orang pun bergerak dengan cepat. Dan ketika kincir angin berhenti berputar, orang-orang pun juga berhenti bergerak. Suatu hari, pria ini sedang membangun sebuah rumah. Tiba-tiba ada bagian dari kincir angin yang jatuh. Pria itu menyadari kalau dirinya sudah tidak lagi di bawah kendali kincir angin. Dan benar aja di saat kincir angin berhenti, hanya pria ini yang bisa bergerak bebas. Sampai akhirnya pria ini mulai kasihan kepada istrinya, sehingga pria itu memutuskan untuk menghancurkan kincir angin tersebut. Namun penduduk desa menghentikannya. Mereka pun memaksa pria itu menghentikan perbuatannya. Namun seketika aja kincir angin itu terhenti, membuat para penduduk terdiam. Pria itu pun mulai menghancurkan kincir angin tersebut. Tak disangka dengan jatuhnya kincir angin ke sungai, membuat kincir anginnya selalu berputar. Alhasil para penduduk desa pun dapat bergerak dengan bebas.